kita yang beribadah di sini dan yang beribadah di rumah, kita terus mau memuji menyembah Tuhan, kita pujian kita bagi Tuhan. Kau izinkan sesuatu terjadi. Kita angkat pujian ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk bila
puji meninggikan nama Tuhan. Bagi dia di hatiku mengalir. Bagi Tuhan. Ku mengalir sungaiku di kesegaran darimu. Sukar dan pencobaan semua mengalir sungaiku kesegaran dalam hidupku. Dalam sukar dan pencobaan sungaimu mengalir. Sungai Tuhan benar, sungai Tuhanku buatku dan sungai Tuhanku bikin suka cita. Kau berkata sekali lagi, hati sungaimu kesegaran dalam hidupku. Dalam sukar dan pencobaan sungaimu mengalir dalam. Sungai Tuhanku membuatku benar, sungai buatku bernyanyi. Tuhanku suka cita, ku puji kawan kasih setiamu, ku puji kawan kasih setiamu, kawan setiamu. Tuhanlah kekuatan, kekuatan dan mazmurku. Ya guru batu dan keselamatanku padamu, padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Masa lingesuku takkan berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, hidupku beranjak, namun kasih setiamu pergi dari Tuhan. Tuhanlah kekuatan, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku merasa bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, hidupku beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Si setiamu tak pergi dariku, namun kasih setia Tuhan, kasih setiamu dariku. Amin, saudara. Tuhan tidak bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Mari kita angkat pujian ini bagi penyembahan kita bagi Tuhan. Sebelum kita oleh Tuhan. Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya bisa
Saudaraku, Allah kita tidak ada yang mustahil. Percayalah bahwa segala sesuatu mungkin bagi Allah. Dan segala sesuatu boleh terjadi. Dan perlindungan, pertolongan, kekuatan kita sorga. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, dan Tuhan memelihara kita. Tuhan menyediakan, mencukupkan semua apa menjadi keperluan kita. Dia yang bertanggung jawab menjaga hidup saya dan saudara. Pas kehidupan kita, maka tidak ada satu perkara tidak dihiraukan oleh Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Segala sesuatu diperhatikan begitu rupa. Saudaraku, mari kita percaya dan yakin bahwa Dia sanggup, Dia mampu, Dia boleh melakukannya bagi saya dan saudara. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ya, bagi Tuhan tak mungkin. Mujizatnya diadakan bagiku, diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Ku diangkat dipulihkannya, ku diangkat dan dipulih. Kami diangkat dipulihkannya, haleluya. Ku diangkat dan dipulihkan. Mari mengucap syukur, sembah Dia, muliakanlah Dia. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia sanggup, Dia mampu menolong saya dan saudara. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Kau baik, Kau dahsyat, Kau ajaib bagi kami. Perlindungan, pertolongan, dan kekuatan yang daripada Bapa bekerja bagi kami, menjaga kami, melindungi kami, memelihara kami. Tuhan, Engkau hidup, berdaulat atas hidup kami. Segala puji bagi-Mu, segala kemuliaan bagi-Mu ya Allah. Tuhan itu hidup, Tuhan dahsyat yang menjaga kami, yang melindungi kami, yang memelihara kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kuasa-Mu, terima kasih buat kemurahan, terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab Kau Allah yang luar biasa bagi kami. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia tak gentar, anakku tak Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti Dia. Sebagai doamu katakan sekali lagi, sebab Dia hidup saudaraku. Haleluya.
yang hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar, oh, karena ku tak ya pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia. Sekali lagi sebagai imanmu, imani percaya bahwa Dia hidup menjagamu. Haleluya. Sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Kami tahu bahwa kami memiliki kekuatan keberanian. Tak gentar. Haleluya. Karena ku tahu. Haleluya. Hari esok. Amin. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari bersyukur kepada Tuhan karena masa depanmu, hidupmu dijaga oleh Allah. Katakan terima kasih. Haleluya. Terima kasih, thank you Jesus. Terima kasih karena Kau menjaga kami, memelihara kami, melindungi kami, memagari kami, dan memberi kami Tuhan kemenangan, berkat di dalam hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami, masa depan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih, haleluya, 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 haleluya. Segala puji bagimu Bapa yang layak disembah dan ditinggikan. Karena Engkau Bapa yang mengasihi kami, terpuji namamu, kuduslah Engkau. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, boleh kami berkumpul kembali. Bukan karena gagah kuat kami, bukan karena hebatnya kami, bukan karena pintarnya kami, tetapi semua karena anugerah, perlindungan, pertolongan Tuhan bagi gerejamu di tempat ini, bagi umatmu dan anak-anakmu, bagi keluar masuk kami. Engkau menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan turun atas umatmu, sukacita sorga, semangat yang datang dari Allah menyertai kami. Engkau yang memberi kami kekuatan, memberi kami semangat sukacita, memberikan kami hidup yang benar, sehingga kami tidak berhenti untuk memuji, dan kami tidak akan pernah berhenti untuk menaikkan pujian penyembahan bagimu ya Tuhan. Puji bagimu, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Sebentar belajar firman-Mu, urapi, kuasai dan berkati kami, dan kami siapkan hati dan pikiran kami merendahkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, dan kami mengucap syukur dan kami terima firman-Mu dengan sukacita. Semua orang katakan amin, amin. Tuhan berkati, selamat pagi. Silakan saudaraku. Ada sukacita? Salam dulu kanan kiri saudara. Selamat berjumpa. Semua anugerah Tuhan. Haleluya. Oh, tak boleh salam. Saya lah inilah kalau sudah biasa. Tapi hai semua kalau gitu. Hai semua kepada. Halo, apa kabar? How are you? Bilang ini kadang-kadang sudah terlupa. New normal ya. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Sungguh baik dan dahsyat Tuhan kita. Luar biasa. Jadi saya katakan pada saudara bahwa puji Tuhan, kita bukan karena hebat, karena bukan berani, tapi karena kita tahu anugerah Tuhan bersama dengan kita. Amin. Nah, saudara, bukan karena Pak Bukit sok-sokan hebat, bukan. Buka gereja pelayanan semua. Sebab bagi saya
semua itu yang penting saudara Sophie, semua akan pasti agak dipelihara oleh Tuhan. Yang penting kita berdoa bahwa kita ingin memuji Tuhan. Kita datang di sini bukan mau pun melakukan sesuatu, tapi kita datang di sini karena kita mencintai Tuhan. Amin. Haleluya. Saudaraku, mari kita buka kitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang ke-4. Saya baca dari ayat 4 sampai yang ke-6. Walaupun perikopnya di situ dari ayat 1, dan pasal ini adalah bicara tentang apa yang kita sedang bicarakan. Tapi mari kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, kita masih dalam panggilan pilihan Tuhan, karena 2 Petrus itu kata bahwa hendaklah kita teguh dalam panggilan pilihan Tuhan. Dan juga hubungannya bagaimana saya dan saudara sebagai pribadi yang melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, di balik semua persoalan masalah yang kita hadapi, ya, keadaan yang bagi mata kita suram, ya, bagi pikiran kita semuanya seolah-olah tidak menentu. Tetapi saya ingin katakan pada saudara bahwa Tuhan mau kita lihat sesuatu di balik semua itu. Haleluya. Badai pasti berlalu, di balik awan yang hitam ada matahari yang bersinar. Amin. Segalanya pasti berakhir, semuanya akan kembali di dalam pemulihan. Tadi kita akan bicara tentang pemulihan, dipulihkan, ya, karena kita pasti dipulihkan. Nah, jadi saudara, terutama jiwa kita. Nah, saudara kekasih, yang kita perhatikan bahwa bagaimana saya dapat melihat kemuliaan Allah di balik segala sesuatu yang terjadi. Ya, itu sangat penting. Bagaimana saya dan saudara melihat rencana Tuhan di atas segala sesuatu. Karena dia adalah Allah yang berdaulat atas situasi, atas musim, atas keadaan, atas apapun juga. Dia yang berdaulat, berkuasa. Pada awal bulan tahun ini kita bilang kita berjalan dalam anugerah Tuhan. We walking under the grace of the merciful of God. Jadi saudara, kita berjalan dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Maka saudaraku, itu yang di sana dikatakan bahwa apa yang tadi menjadi masalah, di situ ada saudaraku, mata yang melihat. Mata yang melihat. Mata yang melihat itu penting. Tahu, mata itu sangat penting. Kalau kita berkata mata adalah pelita tubuh. Kalau terang matamu, teranglah seluruh hidupmu. Nah, kalau saudara pergi dokter, dia akan cek mata dulu, betul nggak? Ya, dia cek mata, lidah, dan dia lihat mata. Tapi yang pertama dia senter mata kita. Ada keharapan atau sudah putus asa, kan begitu? Atau menuju sesuatu yang mengerikan. Ya kan? Mata saudara lihat dulu, baru lidah saudara. Coba saudara, itu Alkitab sangat jelas. Di mana-mana ajaran tidak ada mengatakan seperti itu. Mata adalah pelita tubuh. Jadi kalau terang matamu, seluruh hidupmu terang. Jadi kalau dokter lihat matamu, kamu tak ada apa-apa katanya, ngerti kan? Lihatnya, tak ada apa-apa, don't worry. Mungkin batuk, demam itu karena mungkin cuaca saja. Tapi saya lihat matamu, oke. Masih ada harapan, ada semangat, ada gairah. Tetapi kalau sempat itu mata tidak lagi, sudah begini, itu bahaya. Makanya kalau ujian yang mungkin terakhir itu, kalau orang sakit mungkin sudah putus asa apa, kipas duit 1 juta di depan matanya. Karena orang yang sakit itu kalau kita, kan biasa kalau orang sakit apalagi laki-laki, ada mau di swab gitu kan. Padahal kalau laki-laki kan kalau dia sakit dia mau istrinya 24 jam di situ. Tapi kalau wanita sakit, laki-laki aja, itu aja pun kau cengeng sekali kan gitu kan. Tapi di sini tak ada ya, di sini semua baik-baik. Tapi kalau sempat di kipas itu, kalau orang yang sudah putus asa itu, kalau kipas duit 1 juta ringgit di depannya, kalau dia masih gitu, itu berarti masih hidup. Ya.
Tapi kalau dikipas duit 1 juta pun redup itu berarti memang sudah waktunya, saudara. Halo? Jadi maksud saya tadi mata itu adalah bicara tentang visi, tujuan, dan pengharapan. Orang kalau memandu dia mau melihat itu harapan dan tujuan dan visi yang ke depan. Jadi kalau saudara sebagai orang Kristen, matamu sudah tidak lagi cerah, sudah pengharapan putus asa, pengharapanmu pudar, pengharapan saudara, tujuan saudara sudah mulai gelap. Nah, ini bahaya ini, saudara. Jadi saudara jangan lihat masa depan itu dengan penuh, ayo, udah ngeri. Saudara saya katakan, di balik awan itu ada matahari masih bersinar. Amin. Badai pasti berlalu. Dan di balik segala situasi, Allah masih berdaulat dalam season, musim, ataupun kondisi dan segala sesuatu. Sebab saya katakan pada saudara, Dia adalah Bapa yang baik. Kalau Tuhan kehendaki ini terjadi, maaf kata virus COVID-19 ini bukan termasuk dalam kepada saudara saya, bukan dalam rancangan Tuhan yang salah. Sebab rancangan Tuhan apa? Rancangan damai sejahtera dan penuh pengharapan. Kalau dia melalui kita, memang kita dibawa melalui. Itu namanya through. Itu melalui situasi. Untuk apa? Untuk kita boleh makin kuat, mengerti, memahami bahwa Tuhan berdaulat. Dengan COVID-19 ini banyak orang sadar otaknya tidak bisa jalan, saudara. Karena selama ini mereka cuma tahu cari duit, rupanya dalam apa? Saya bilang sama saudara, semalam saya katakan, saudaraku, rumah 3 pun tak boleh dikunjungi. Karena ada rumahnya di sana, di sini, tak boleh dikunjungi. Karena merentas negeri tak boleh. Bahkan saya lihat, saudara, bahkan ada yang istri 2 itu yang di sana itu, bukan di sini. Karena waktu itu 10 km tak boleh lewat, macam mana istrinya di Seremban. Istri kedua, ketiga, ya, macam mana mengunjungi? Terpaksa minta surat dari polis. Ngapain katanya? Jumpa istri kedua, Pak, kan gitu kan? Nah, berarti saudaraku tidak ada sesuatu apapun yang kita banggakan di hidup ini selain saudara. Bahkan minta maaf, selama PKP ini baru kita kenal suami kita, istri kita juga. Banyak yang rupanya, oh begini rupanya karakter istri saya, suami saya. Karena selama ini nggak pernah kalian 3 bulan duduk di rumah sama-sama. Karena selama ini cuma kerja, jumpa malam, jumpa petang, jumpa apa begitu kan gitu kan. Tapi gak pernah duduk. Sekarang nengoklah, ya kan. Nengok dia tengok kita kan. Mulailah, apa ini terjadi? Apa ini katanya? Saya, saudara yang kekasih Tuhan, saya kata sama saudara, waktu itu istri saya stres saya buat saudara. Bukan stres karena saya bully dia, bukan. Ya. Sebab saya tukar jungkir balikkan semua rumah itu. Sebab saya stres, kalau saya diam saya akan apa. Jadi saya tahu, ubah semuanya, tukar semuanya. Buang semua apa yang perlu apa. Jadi semua di posisi tukar semua, saudara. Ya. Jadi rupanya dia tidak kuat seperti yang kupikirkan. Ya. Ya. Karena dia sudah capek, dia ada itu hitam-hitam di itu badannya itu, di kakinya kan. Mulai agak stres dia. Saya pikir, wah hebat juga ini. Jadi akhirnya saya bilang, sudah saya biarkan dia lah. Saya bilang istirahat aja kau. Tapi biar saya kerjakan. Karena kalau saya diam nanti di sini, apa yang saya pandang? Komplain aja kerjanya kan. Rambutmu tak betul lah, ini bajumu tak ngam lah, ini semua tak betul lah. Nanti minta minum lah, minta masak lah. Ya. Saya masak, saudara. Saya tidak mau apa? Saya juga tidak mau, karena saya tidak mau susahkan dia. Walaupun masakan saya bukan go internasional, hanya go lokal lah kan gitu kan. Tapi saya masak, saudara. Saya masakan kesukaan saya masih ingat di kampung. Pucuk ubi yang ditumbuk dengan jipang kan gitu. Orang yang tak boleh makan nggak apa-apa, peduli ya. Yang penting saya makan kan gitu. Haleluya. Jadi saudara, saya bilang saya masak, betul itu. Saya katakan kadang masak. Kadang-kadang bagaimana dengan Joshua? Saya ajar dia. Makanya Joshua ini puji Tuhan. Dia tahu tugasnya sekarang. Saya bilang selama itu satu kerjanya cuci pinggan, buang sampah. Jadi tidak boleh lagi bermalam sampah. Saya bilang sama dia, kamu harus lakukan itu. Akhirnya dia tahu, saudara. Sekarang sudah biasa. Sebab kami pinggan, karena selama 2 bulan itu saya buat begitu. Kamu cuci pinggan dan itu lakukan. Haleluya.
Jadi saudara, selama pikir, kalau Tuhan izinkan itu bukan berarti dia merencanakan yang jahat bagi saya dan saudara. Tuhan memberi kita sebuah perjalanan yang lebih baik dan lebih indah lagi. Amin. Tetapi untuk memperoleh yang lebih baik, lebih indah itu, kita tidak boleh menerimanya dengan kesombongan, keangkuhan, tetapi dengan kerendahan hati. Maka Tuhan ajar kita untuk supaya kita belajar untuk menerima kemuliaan yang kekal itu, menerima yang terbaik itu, dengan cara kita menerimanya, dengan nilai yang benar, sikap yang benar, attitude yang benar. Sebab Tuhan tidak mau memberikan kebanda barang kemuliaan atau sesuatu yang indah kepada mereka yang tidak menghargainya. Jadi Tuhan mau saya dan saudara pada waktu melalui through the penderitaan itu, tribulation kah atau apa, suffering itu. Saudara, Anda tahu bahwa disitulah kita sadar bahwa Tuhan berdaulat di atas segala-galanya. Jadi saudara yang kekasih dalam Yesus, maka saya katakan tadi, mata itu penting. Tadi saya katakan mata bicara tentang visi, tujuan, dan pengharapan. Kalau saudara melihat masa depan itu harus dengan, pada awal kata, saudara melihatnya itu bagaimana? Maka Alkitab jelas kata bahwa Abraham melihat dengan apa yang tidak dilihat. Saudaraku, Alkitab sebenarnya berkata, waktu dia berkata bahwa ketika anaknya diserahkan kepada Tuhan. Apa katanya di dalam Ibrani itu? Sekalipun di dalam kematian bahwa Allah sanggup mengembalikan anaknya kembali. Itulah imannya, saudara. Dia yakin itu, sekalipun dia serahkan anaknya sebagai korban untuk persembahan yang diminta oleh Tuhan. Tetapi Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang telah menyediakan. Maka dia juga sanggup membawa kembali Ishak dari kematian untuk kepadanya kembali. Karena ini juga bukan miliknya, karena ini juga adalah anugerah. Maka dia percaya, aku terima dengan cuma-cuma, dengan gratis. Maka aku tahu bahwa Tuhan juga akan memberikannya dengan luar biasa. Saudara, ini yang saya bilang tadi, mata yang melihat dengan jelas. Saudara yang kekasih, saya bikin ilustrasi tentang bangsa Israel. Waktu bangsa Israel, kenapa, semalam saya katakan, kenapa 12 pengintai itu terjadi? Sebenarnya tidak perlu 12 pengintai. Dalam sejarah Alkitab, sebenarnya kalau mereka taat kepada Tuhan, karena mereka tunduk kepada Tuhan, kepada apa yang diucapkan oleh Tuhan melalui Musa, maka sebenarnya 12 pengintai itu tidak perlu. Tetapi karena 12 pengintai tadi dibuat, akhirnya karena mereka ketakutan. Bahkan kecewa. Saudara tahu ceritanya begini. Saudara, apa yang terjadi? Pada waktu itu Tuhan berkata kepada dan menyampaikannya kepada bangsa itu. Dia kata, sekarang pergi masukilah tanah ini. Sebab aku serahkan tanah ini kepadamu. Dan aku menyerahkan bahkan setiap bangsa yang ada akan takluk dan tunduk kepadamu. Itu perintah yang sangat jelas. Yang sudah diterima oleh orang Israel. Tetapi apa yang terjadi? Mereka mulai tua Israel berbincang. Kelihatannya bijak, kelihatannya berhikmat, kelihatannya itulah demokrasi. Ya, mereka mulai berbincang. Kata mereka, cobalah kita selidiki dulu tanah itu. Bagaimana jalan kotanya, bagaimana tempatnya, bagaimana situasinya. Maka Alkitab berkata, maka Musa memandang baik apa yang diucapkan oleh pemimpin-pemimpin itu, ketua-tua Israel itu. Maka bagaimana caranya? Maka setiap suku satu orang harus mewakili untuk ke sana sebagai mengintai. Musa berkata, selidikilah tempat itu dan ketahuilah jalan-jalannya. Karena kita akan memasuki negeri itu dan kita akan menaklukkannya. Sebenarnya ini masih positif. Masih baik, saudaraku. Akhirnya apa terjadi, saudaraku? Kedua belas pengintai itu pergi ke sana. Dan kemudian apa yang terjadi? Dan dia pulang. Mereka, saudaraku, bersuka cita. Mereka bersemangat. Karena melihat tanah itu sangat luar biasa. Tempat itu hebat dan luar biasa. Sehingga mereka, saudaraku, bawa itu pikul semua. Entah di kampung kita pisang diangkatnya kan. Ini anggur di semua. Dan diletakkannya di tengah-tengah bangsa Israel. Di depan kaki Musa. Dia berkata, inilah hasil dari tanah yang kami telah memang tanahnya hebat, luar biasa, subur, sangat diberkati Tuhan. Tetapi ada katanya, di sana ada orang yang orang enak, tingginya berapa? 6 hasta. Tahu 6 hasta berapa? 1 hasta berapa? 40-45 cm ya. Tergantung. Kalau hasta saya ini 1 hasta. Hasta saya pendek. Kalau hasta orang barat, saya pernah waktu ke Finlandia itu, waktu foto dengan geng motor itu, orang pikir saya anak-anak, saudara. Ya,
kelihatan saya kalau di sini sudah gagah perkasa ini kan. Tapi kalau di sana begini-begini sama saya, aduh sakit deh orang Asia ini kan gitu kan. Nah jadi saudara yang kekasih, 6 hasta, kalau 40 cm kali 6 berapa? Hampir 2 meter 15 inci sudah. Ya. Orang tingginya 2 meter. Waktu itu saudaraku, mereka menginformasikan itu, apa yang terjadi saudara? Mereka tidak lagi lihat anggur, tidak lagi lihat hasil, tidak lagi lihat janji Tuhan, tidak lagi lihat pengharapan, tapi apa yang mereka lihat? Mulai mereka ingin melempari Musa. Dia bilang, Musa, kau ingin kami mati di sana, dicincang-cincang, dipenyet-penyet oleh orang orang enak itu. Kau ingin kami mati di situ. Saudara, saya ingin katakan pada saudara, dengan mata melihat, dengan iman, kita harus merubah cara pandang, persepsi, mentransformasi cara pandang dengan yang nilai luar biasa. Saya katakan pada saudara, saya tantang saudara, selama ini, manakah lebih banyak yang Anda pikirkan hal yang buruk atau hal yang positif? Halo, apalagi dalam PKP ini. Mana yang lebih pikirkan? Mana yang Anda pikirkan? Saudara, kenapa begitu banyak stres orang? Oleh karena mereka sedang memikirkan yang lebih buruk. Nanti anak saya bagaimana? Saudara, sekarang saya katakan saudara, jujur aja. Kalau saudara sekolahkan anak saudara pun, kita pun sudah tak tahu kemana mau selepas itu. Oke, saya sekolahkan, biaya tinggi-tinggi, kosnya tinggi-tinggi. Tapi selepas itu mau kemana dia? Kita pun tak tahu. Sekarang sedangkan banyak pengangguran, apa yang harus kita lakukan? Nah kalau itu yang kita pikirkan, langsung kita pingsan, mati berdiri. Bagaimanakah ke depannya? Sekarang dalam pekerjaan, satu situasi, bukan hanya itu aja, gereja ini juga. Ya, bagaimana ke depannya? Lantas kita mulai stres dan stres. Akhirnya kita mulai tak suka minum, tak lalai makan, sakit migrain, sakit mah. Kemudian terkapar. Saya tak mau itu terjadi bagi saya dan saudara. Amin. Saya katakan saudara, bukan berarti kita tidak melalui. Bukan saya katakan walk through itu, bukan kita tidak melaluinya. Bukan. Bukan kita tak melewatinya. Bukan. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepada Dia yang memelihara kamu. Bahkan Alkitab berkata, saudaraku, sekalipun kamu dibayang-bayang maut, aku tak gentar karena apa? Dia bersertaku. Amin. Musa berkata pada Tuhan, jangan utus saya kalau engkau tidak beserta dengan kami. Jika engkau tidak menyertai kami, jangan suruh kami pergi ke tanah Kanaan. Tetapi saudaraku yang kekasih, apa yang menjadi masalah bagi bangsa Israel tadi saya katakan? Mereka tidak lagi melihat hasil anggur yang terbaik. Mereka tidak lagi melihat janji yang terbaik yang Tuhan telah diberikan kepada mereka. Mereka melihat berita kabar yang hanya dibawa oleh 12 pengintai. Sehingga membuat 2 juta orang menangis, saudaraku menderita. Dan akhirnya ingin membunuh Musa dan melempari Musa dengan batu. Ini bukan, saudara, yang didengarnya bukan yang jelas, yang kelihatan. Makanya saya bilang arah, tadi saya katakan kenapa wajah pikiran kita, manakah lebih banyak yang kita pikirkan? Hal yang buruk atau yang positif? Ini saudaraku, dia sudah lihat anggur dan dia sudah dengar janji. Artinya ada bukti bahwa Tuhan sedang berjanji melakukan perbuatan yang dahsyat dan dia sudah lihat. Tetapi yang dia dengar adalah berita hoax. Oleh karena pembawa berita itu berkata di sana orang enak, itu pun belum tentu seperti apa yang diceritakan, betul? Halo? Kan itu kan kata orang itu di sana ada 12 ada orang tingginya 6 hasta. Saya ingin katakan saudara, belum tentu juga itu adalah berita yang benar. Tetapi apa yang menjadi, karena katanya, maka mereka sudah putus asa, mereka pudar penglihatan mereka, tujuan mereka, mata mereka tidak lagi melihat dengan iman, mereka mulai kehilangan pengharapan, mereka kehilangan tujuan. Sehingga orang itu menangis, saudaraku. Akhirnya Tuhan menghukum 10 dari pengintai itu kecuali Yosua dan Kaleb. Kenapa? Karena semua orang itu tidak ada berkata tentang bahwa Tuhan akan menyertai kita.
Tapi Yosua tampil dengan Kaleb. Dia berkata, apa yang dikatakan kalau saudara baca di Alkitab itu. Sekalipun setinggi apapun orang itu. Sebab Tuhan telah memerintahkan kepada saya dan saudara memasuki negeri itu. Bukan dia yang akan makan kita, kita yang makan dia. Haleluya. Amin. Saudaraku, belum tentu berita itu seperti itu. Tetapi orang Israel sudah mulai mengeluh dan mulai panas hati dan sakit hati, saudara. Maka tadi saya katakan berapa banyak kita selalu berpikir. Kita lebih banyak berpikir tentang persoalan. Kita tidak pernah berkata begini, saudara. Hidupku di tangan Tuhan. Hidupku ada di tangan Tuhan. Apapun segala-galanya adalah milik Tuhan. Kalau dia mengajar saya melewati semua itu untuk mengajar saya bagaimana menjadi orang yang lebih baik dan berperang untuk melawan setiap persoalan. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya kenapa kita berdoa setiap pagi, kenapa kita harus bersyukur. Sebab kita yakin perlindungan, pertolongan Tuhan ada bagi saya. Maka doa kita berubah. Kita berkata, terima kasih Tuhan karena hari ini Engkau jaga aku. Amin. Terima kasih Tuhan karena aku tahu masa depan anakku, keluargaku, rumah tanggaku semua ada di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau Allah yang hidup yang akan menjaga saya dan melindungi saya melalui semua situasi itu. Dalam situasi apapun juga. Saudara yang kekasih, itulah doa orang yang beriman yang telah melihat dengan mata yang jelas, dengan tujuan, harapan dan visi yang lihat. Bagaimana seperti Abraham dan yang telah melihat janji Tuhan yang luar biasa. Pada saat pagi hari ini, saya hanya ingin mengarahkan saudara sebagai pribadi untuk saudara melihat Tuhan itu berdaulat, berkuasa atas hidup saudara. Jadi kemanapun saudara berada, Tuhan pasti menjaga, melindungi. Itulah iman kita, keyakinan kita. Itu sebabnya bagaimana badai gelombang pun persoalan pun kita akan berkata, Tuhan ada, Dia menyertai kita. Dia akan selalu menolong dan menjaga kita. Dan memberikan kita masa depan yang luar biasa. Saya kata sama saudara, kita bukan tidak menghadapi situasi yang berat. Tetapi kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Di gereja ini masalah masa depan juga kita tidak tahu. Tetapi kita hanya percaya bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik, Ia akan meneruskan sampai kepada kesudahannya. Dan Dia akan memimpin kita untuk melewati semua itu dengan kekuatan yang daripada Tuhan penyertanya. Yang saudaraku, apa yang diminta oleh Tuhan Allah dari kita hanyalah taat dan tunduk kepada Tuhan. Menghargai, mengasihi Dia lebih dari segala-galanya. Karena Ia yang akan bekerja dan membela kita. Tuhan berkata, aku yang akan berperang gantimu, kamu diam saja. Amin. Aku yang akan berjalan menyertaimu. Aku yang mendahului. Dalam perjalanan Israel, Dia mendahului orang Israel. Itu sebabnya ketika tiang awan dan tiang api, ketika dia membelah laut Kolsum, di Tuhan mendahului. Saudaraku, bangsa itu berjalan di belakangnya. Pada pagi ini saudaraku yang kekasih dalam Yesus, tadi di sana dikatakan, ada sesuatu yang membuat kita tidak boleh melihat semua itu. Karena ada hal yang membuat saya dan saudara kehilangan pengharapan, visi, tujuan, dan tidak bisa melihat mujizat. Open my eyes to see the glory, to see the mercy of God. Jadi saudara, apa yang menjadi masalah di sini? Pertama adalah ketidakpercayaan. Kalau orang tidak percaya, nggak ada obatnya saudara. Ya, memang itu masalah. Maka Yesus berkata selalu, percayakah kamu? Percayalah. Percayalah kepada aku. Percayalah kepada Tuhan. Amin. Percaya, itu kata Alkitab. Kata percaya itu sangat mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Bukan mudah, karena percaya apa? Itu bicara tentang trust. Tahu trust ya? Itu trust itu bukan hanya believe, itu yakin, tetapi juga bicara trust. Trust itu seperti saudara kalau bank itu namanya itu trust itu artinya apa? Menyerahkan harta saudara kepada mereka untuk dikelola. Jadi itu kalau di istilah banking atau apa namanya trust. Trust itu saudara ada aset rumah saudara atau uang saudara, saudara serahkan kepada pihak bank untuk dia yang mengelola, mengatur dan menjaga uang saudara. Itu yang trust. Tetapi kalau saudara tak trust, kalau saudara ada uang tidak mau percaya kepada bank dan saudara hanya simpan uang di bawah bantal lah. Kan gitu kan. Anda akan simpan. Jadi trust itu, believe and trust itu kalau bahasa Indonesia cuma ada satu kata, percaya. Tapi dalam bahasa Inggris itu ada believe and trust, yakin dan percaya.
percaya penyerahan. Itu yang juga di Alkitab berkata, serahkanlah hidupmu kepada Dia karena Dia yang memelihara kamu. Jadi artinya ini trust, yaitu aku serahkan hidup saya dan saya percaya hidup saya di tangan Tuhan. Tuhan jaga. Mau hidup, maka Paulus berkata, apakah aku hidup atau aku mati, aku milik Tuhan. Itu trust. Kenapa orang menikah? Oleh karena trust. Karena ada sikap trust itu, artinya percaya. Percaya dengan penyerahan. Kalau enggak kita percaya, itu enggak mungkin kita menikah. Karena kita bisa bilang, ih gombal kali dia. Kenapa? Sebab dia bilang, aku nanti mengasihimu sampai rambutku putih, kan gitu kan. Belum rambut putih, sudah belum apa kan gitu kan. Tapi sudah itu trust. Maka kita percaya, kita menyerahkan hidup kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Pasangan kita. Demikian maksudnya dengan Tuhan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, berarti Anda tidak perlu khawatir bimbang seperti anak kecil di pangkuan ayahnya dan ibunya. Karena ketika anak kecil menangis, saudaraku, di gelombang badai persoalan, di badai pun, di kapal yang digoncang pun, saudara perhatikan. Kalau anak di pangkuan ibunya, padahal ibunya itu sudah ketakutan itu. Tapi anak itu akan nyaman. Dia akan merasa bahwa aku di pangkuan ibuku atau ayahku. Haleluya. Jadi maksud trust itu, pengertian yang saya maksudkan adalah percaya kepada Tuhan dan menyerah hidup kepada Tuhan dengan melihat mata dengan luar biasa itu. Itulah yang saya maksudkan tadi, bagaimana saya dan saudara menyerahkan hidup kepada Tuhan. Jadi saudaraku, ada yang tidak menjadi penghambat, yaitu ketidakpercayaan. Kalau tidak percaya, memang berat. Sebab kunci daripada segala sesuatu adalah harus percaya. Berteman harus ada saling percaya. Kalau sudah tidak percaya, itu bahaya. Suami istri harus saling percaya. Amin. Amin. Halo yang suami istri sini. Suami istri harus saling percaya. Enggak ada amin, saudara. Harus, saudaraku. Saudara harus percaya bahwa suamimu itu adalah orang yang luar biasa. Amin. Saudara percaya bahwa istri saudara itu adalah masalah. Anda tak percaya, itu masalahnya. Masalah banyak suami tak percaya, banyak istri tak percaya. Itu sebabnya keluar aja, kemana itu, kan gitu kan. Nanti jumpa siapa dia. Ya, saya sudah bilang kepada saudara, ada keluarga saya. Karena dulu paman saya ini di Indonesia itu terkenal ada satu kosmetik, saudara. Dia adalah manajer untuk Sumatera. Saudara, karena banyak cewek-cewek cantik di situ selalu yang ambil itu kosmetik itu. Selalu tulang saya ini pura-pura ke pasar, singgah di tokonya, di office-nya itu. Ya. Padahal sebenarnya bukan itu tujuannya. Dia mau selalu curiga. Melihat, karena bukan senang melihat cewek-cewek cantik mengelilingi laki-laki kan gitu kan. Ataupun kalau sempat kita sebagai laki-laki, kalau ada orang-orang yang lebih hebat daripada kita yang mendatangi istri kita setiap hari, itu kan tidak mudah menerimanya. Ya. Ya karena belum ada yang datang, makanya saudara masih percaya. Ya. Karena belum ada yang datang. Kalau saudara percaya, kalau dibilangnya, tak apalah, gak apa, jangan bilang gitu. Kalau nanti sudah ada gerombolan gadis rambut panjang datang tiap hari, banyak yang minum baygon, saudara. Tetapi kita bukan demikian, kita percaya. Sebuah kepercayaan itulah sesuatu bukti bahwa Anda meletakkan keyakinan dan trust. Ya, keyakinan itu faith, pistis dalam bahasa Yunani itu adalah keyakinan, sangat yakin. Itu iman. Baru karena yakin, saya serahkan hidupku. Itu maksudnya. Saya yakin, dia hidup. Ku yakin, amin. Tadi lagunya apa? Saat kau berfirman, amin. Haleluya. Ini sudah berfirman tapi tak yakin. Makanya nggak bisa. Kita harus, ku yakin. Makanya saudaraku di Alkitab itu, setiap kali firman Tuhan itu dibicarakan, mereka berkata, amin. Kalau saudara lihat orang Korea sama orang Afrika kalau mendengar firman Tuhan, itu saudara yang terkejut dan pingsan, saudara. Kalau di sini belum pernah aku tengok ada yang pingsan mendengar. Karena apa? Karena masih dengar firman Tuhan. Silakan Pak, ngomong aja biar.
Ya, karena kan Bapak nggak pakai ngomong itu kan nggak pakai modal katanya. Ya, kalau saudara Afrika itu, kadang-kadang dulu ada gereja Afrika saudara, kita tak tahu mana pengkhotbah, mana yang dihotbah itu. Karena semua, yes, haleluya, praise the Lord, haleluya katanya. Kan gitu. Makanya kalau di sana itu pendetanya mesti lebih hebat lagi suaranya saudara. Karena kalau nggak gitu nggak kedengaran. Kalau macam saya itu langsung nggak kedengaran saudara. Sebab dia mereka, yes, haleluya. Tak kira ibu-ibu yang wah, haleluya, praise the Lord, haleluya, haleluya katanya. Kan gitu kan. Saudara, saya bilang ini perlu vitamin yang ekstra untuk jadi kalau pengkhotbah di sini. Ya. Tetapi saudaraku, Korea juga begitu. Kalau orang Korea itu saudaraku, wah dia kalimat-kalimat, karena kita nggak ngerti, kita pikir berbahasa roh dia kan. Rupanya dari saudara yang kasih dalam karena sangat yakin dia percaya kepada Tuhan. Saudara harus begitu. Kita yakin Allah bangkit, yes. Allah hidup, yes. Jadi kalau saudara berjalan, ada masalah, Allahku hidup, Tuhanku ajaib, dia perkasa, dia tidak membiarkan aku, dia akan menolong aku. Amin. Masa depan keluargaku, rumah tanggaku di tangan Tuhan. Saya tidak perlu takut dengan semua itu. Makanya kalau ada COVID-19, buktinya banyak kejadian kesaksian. Di masa COVID-19 itu terlalu banyak kesaksian yang lebih baik. Amin. Amin. Yang suaminya, tadi saya bilang, yang tidak kenal suaminya, oh rupanya begini, rupanya kau. Selama 3 bulan, bayangkan 3 bulan cuma nengok-nengok muka aja kan gitu. Saudara. Karena selama ini nggak pernah kita lockdown seperti itu. Lockout ada. Ya, baru kita, wah perangainya, karakternya udah luar biasa. Ya. Tetapi itulah yang indah saudara. Rupanya kita boleh saling mengenal. Kadang anak kita pun tidak pernah ada di rumah. Selama itu kita baru tahu anak kita bagaimana. Jalan pikirannya kemana, cara pikirnya bagaimana. Kita baru tahu. Ya, jadi saudara puji Tuhan. Makanya saya katakan segala sesuatu diizinkan Tuhan. Bukan maksud Tuhan untuk membinasakan kita. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan sukacita dan penuh pengharapan. Tetapi kalau dia melalui kita walk through, melalui situasi itu. Bukan dia membiarkan kita. Dia bukan kita dilupakan. Bukan kita ditinggalkan. Tetapi sebenarnya ia mendidik kita di masa. Karena Alkitab berkata, ada ayat berkata, sedangkan Bapa di bumi ini mengajar, dia mengajar kita. Amin. Haleluya. Itu ayat nanti saya. Saudaraku ini tiba-tiba. Ayat pernah berkata, semasa kita di dunia ini, Bapa kita mengajar kita dengan benar. Dan itu kita hormati. Amin. Apalagi Bapa segala hidup. Ia mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan. Agar kita hidup beribadah, menyenangkan hati Tuhan. Itu kata Alkitab. Sedangkan Bapa di bumi ini mengajar kita dalam waktu yang singkat. Dan kita harus hormati mereka. Dan kita bersyukur terima kasih. Karena dia mendidik kita. Apalagi Bapa kita di surga. Berarti saudaraku, Tuhan tidak mengizinkan saya dan saudara. Karena kita anaknya. Kita anak miliknya. Darahnya tertumpah bagi saya dan saudara. Dia telah mati bagi saudara. Mana mungkin dia akan membiarkan saudara. Berapa harga nilai yang dia harus mati untuk saya dan saudara. Terlalu mahal. Amin. Terlalu mahal dia melakukannya semua itu. Tak mungkin dia meninggalkan saudara. Dia tak mungkin akan melupakan saudara. Alkitab berkata, dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri dan mengorbankannya di kayu salib. Mana mungkin dia tidak mengaruniakan segala yang terbaik bagi saya dan saudara. Dia Bapa yang luar biasa. Maka saudaraku tidak perlu, karena hanya satu, dia mengajar kita untuk lebih mengenal dia, memahami dia, mengasihi dia lebih dari. Karena kita mungkin mata kita sudah terpesong, mata kita tidak lagi melihat dengan jelas, mungkin mata kita sudah tidak ada tujuan yang benar, mata kita sudah pudar melihat pengharapan, mata kita tidak lagi melihat visi yang benar, karena kita sudah tidak lagi melihat jelas dengan apakah Tuhan hidup dan mengasihi kita. Maka waktu inilah Tuhan ingin menyatakan bahwa dia hidup dan berkuasa atas hidup saya dan saudara. Puji Tuhan saudaraku. Jadi apa yang maksudnya? Jadi marilah percaya. Kata percaya tadi, believe and trust. Maka serahkanlah segala khawatirmu kepada dia yang memelihara kamu. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara saya dan saudara, maka ia akan meneruskannya, melanjutkannya sampai kepada kesudahannya. Bahasa kesudahannya itu adalah menyempurnakan, memberi yang terbaik. Menyempurnakan apa yang dikerjakan. Karena Tuhan, saya katakan saudara, dia tidak pernah meninggalkan buatan tangannya dengan begitu. Dia tidak menciptakan saudara dan tiba-tiba dia bilang, saya sudah bosan, saya biarkan aja kamu terbengkalai begitu. Tidak. Itu manusia. Tetapi Tuhan, dia akan menyempurnakannya. Karena dia adalah Allah yang setia. Kita memang tidak setia, tapi dia tetap setia. Karena dia tidak boleh menyangkali dirinya dan dalam kesetiaan. Dia tetap setia dan tetap menanti.
yang membuat saudara akan dan saya akan tidak, maaf kata, kalau banyak orang nanti yang tidak masuk ke kerajaan sorga, bukan karena Bapa tidak setia. Yang tidak setia adalah orang yang meninggalkan dia waktu mereka semasa hidupnya. Karena Bapa tetap akan setia, karena itulah sifat dia. Bapa itu sifatnya kasih, setia, dan senantiasa adalah penuh dengan belas kasihan. Jadi saudara yang kekasih dalam nama Yesus, pada pagi ini sebagai conclusionnya adalah, mari saudaraku pandang dengan jelas bahwa janji Tuhan, kuasa Allah, pertolongan itu nyata. Seperti Abraham ketika melihat, ketika dia berkata serahkan anakmu untuk jadi korban. Maka Abraham punya keyakinan, sekalipun aku menyerahkan anakku Ishak, maka aku tak pasti. Karena dia bukan melihat tentang apa yang dilihatnya, tetapi dia berbicara kepada janji. Karena Tuhan sudah berjanji kepadanya bahwa melalui keturunanmu lah yang akan banyak bangsa diberkati di bumi ini. Jadi dia pegang janji itu. Dia pegang janji tentang apa? Dia pegang janji tentang melalui engkau, anak ini akan banyak bangsa menjadi percaya, menjadi keturunanmu. Maka yang dipegang itu, sekalipun Ishak diambil, maka dia akan boleh menggantikannya dan maaf kata dia menghidupkannya. Bahasa yang dipakai dia menghidupkannya dari kematian. Artinya dia tidak membiarkan itu. Bukan mengganti, sorry mentang. Menghidupkannya kembali dari kematian dan membawanya balik. Bahasa di dalam Ibrani, membawa dia kembali dari kematian. Itu luar biasa. Dia bisa memulihkan saudara. Yang dahulu mungkin sudah terpuruk, ekonomi sudah, dia boleh mengembalikannya. Saudara, itulah iman. Disitulah kita harus melihat. Maka di balik semua apa yang kelihatan, lihatlah Allah berdaulat dan berkuasa di atas segala-galanya. Karena dialah yang menyertai dan mengurapi kita. Maka di sana tadi katakan ayat yang ke-6. Saya ingin saudaraku kita belajar. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kata lawan daripada melihat adalah buta. Jadi kalau saudara, makanya Tuhan Yesus marah kepada orang Farisi, hai orang buta, engkau menuntun orang buta, maka kedua-duanya akan masuk jurang. Maksud di sana melihat, yang tadi pudar itu buta, maka buta rohani, tidak melihat dengan jelas. Maka di sini tadi dikatakan, firman Tuhan berkata, dengan adanya kita kepercayaan kita kepada Tuhan, trust dan belief kepada Allah, maka kita tahu bahwa Tuhan yang akan memberikan kita cahaya kemuliaan. Maka kita di sana Injil kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sehingga saudara tahu Yesus itu siapa bagi saudara. Maka dikatakan dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang pengetahuan tentang kemuliaan Kristus. Sehingga dalam terang, jadi kalau sudah mata itu terang. Jadi kalau dalam gelapan itu kita tak tahu. Coba kalau dalam gelap, nggak tahu kita siapa dia. Gelap gulita. Tak tahu suaminya siapa, tak tahu istrinya siapa, tak tahu anaknya siapa, nggak tahu kita. Karena gelap-gelap, meraba-raba. Semua orang dalam meraba-raba. Tetapi di sini bicara tentang terang. Jadi kalau ada terang dalam gelap, maka kita sudah tahu jalan, pintu, ataupun mengenal semua orang. Karena kita dalam terang. Demikianlah maksudnya bahwa Kristus menerangi hati kita, membuat hati kita terang, membuat mata kita terang, membuat seluruh hidup kita terang. Sehingga kita tahu tujuan, kita dapat melihat visi, dan kita melihat pengharapan apa yang kita kandung dalam panggilannya katanya. Dan disitulah maksudnya saudaraku, kita harus menerima percaya bahwa Tuhan itu yang akan menerangi hati kita. Makanya supaya kita dapat melihat kemuliaan Kristus, kedahsyatan Tuhan. Kalau ayat lain berkata, sehingga engkau betapa lebar, dalamnya, luasnya, tingginya kasih karunia Allah yang telah diberikan kepada saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tetap yakin percaya. Bukalah mata hati saudara. Katakan kepada Tuhan, Tuhan buka mataku. Jangan di dalam kegelapan, sehingga saya tidak bisa melihat dengan jelas. Tetapi pengharapan, tujuan, visi yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh melihat rahasia panggilan, pilihan-Mu yang nyata atas hidup kami, dalam hidupan kami sebagai umat percaya yang luar biasa. Haleluya. Oh haleluya. Bapa di surga, terpuji nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang hebat.
hatiku. Bagimulah kemuliaan. Hatiku jadi milikmu. Hidupku ada di tanganmu. Hidupku ada di tangan. Segala masa depanku ku taruh di mezbahmu, ku taruh di mezbahmu. Tuhan, hidupku adalah bejana. Hidupku adalah bejana bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bagi kemuliaan-Mu Bapa. Segala masa depanku ada dalam tangan-Mu Tuhan. Bagimulah kemuliaan, bagimulah kejayaan, bagimulah kehormatan Tuhan. Segala puji ku persembahkan. Mari bangkit berdiri saudaraku, katakan, hatiku, hatiku jadi milikmu. Hidupku ada di tanganmu. Hidupku ada di tangan. Segala harapanku, segala harapanku ada dalam tanganmu Tuhan. Hidupku adalah bejana. Mari saudaraku, hidupku adalah bejana bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bagi kemuliaan-Mu Bapa. Segala masa depanku ditaruh di mezbahmu Tuhan. Saudaraku, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, mari letakkan pengharapanmu. Serahkan segala khawatir. Serahkan hidupmu kepada Dia, kepada Allah pencipta langit dan bumi. Kita melihat bukan dengan mata jasmani kita, bukan dengan mata yang terbatas yang tidak melihat keagungan dan kemuliaan. Tetapi saya dan saudara, bukalah matamu. Firman Tuhan tadi berkata, hanya oleh terang ilahi, terang kebenaran itu, maka saya dapat melihat dengan jelas apa yang ada di hadapan, pengharapan apa yang saya terima, tujuan yang saya akan peroleh, dan panggilan pilihan Allah yang nyata. Saudaraku, mari kita serahkan hati dan pikiran kita agar kita dapat melihat, mata kita melihat hal-hal yang spiritual, supranatural, perkara-perkara yang hebat, fourth dimension, di mana saudaraku kita sedang mengalami suatu penglihatan, visi yang jelas yang tidak dapat dilihat oleh manusia yang tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan terang cahaya kemuliaan-Nya untuk saya dan saudara agar saya dapat melihat dan dapat terang jelas melihat pengharapan yang akan saya terima. Sehingga kita tidak menjadi takut dan gentar, tetapi kita sadar bahwa Dia yang berkuasa berdaulat akan menolong dan menjaga kita. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, mari serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita percaya bahwa Ia yang berjalan menuntun kita, mendahului kita. Itu sebabnya sekalipun aku di dalam bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Sebab aku tahu Engkau besertaku, menyertaiku, menyertai dan memimpinku. Sekalipun melewati lembah bayang-bayang maut, kami tidak takut bahaya. Sebab Tuhan ada bersama, menolong dan menjaga, melindungi. Walaupun kami walk through, melewati, melalui setiap persoalan, tetapi Tuhan, kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera yang penuh pengharapan. Engkau tidak membiarkan kami, Engkau tidak mengizinkan kami untuk melewati segala sesuatu di dalam penderitaan, kebinasaan, dan juga persoalan untuk kami lemah dan jatuh. Tetapi Tuhan
mau kami melewatinya dengan satu keyakinan bahwa kemenangan janji yang akan kami peroleh pada akhirnya ada reward, result yang akan kami terima sebagai umat Allah yang memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, yang sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan kehendaknya. Itu sebabnya buka mata kami untuk boleh melihat, terangi hati kami, terangi seluruh mata kami, hidup kami. Firman berkata, karena kalau teranglah mata kami, maka teranglah seluruh hidupan kami. Tolong kami Tuhan, sesuai dengan firman-Mu agar kami boleh melihat dengan jelas segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Haleluya, mari kita angkat pujian ini, katakan, hatiku jadi milik-Mu, hidupku ada di tangan-Mu, salah harapanku ku taruh di tangan-Mu. Hidupku bencana, hidupku adalah bencana bagi kemuliaan-Mu Bapa. Segala masa depanku taruh di mezbah-Mu Tuhan. Mari angkat pujian-Mu kepada Allah. Bagi-Mu lah kemuliaan, Bagi-Mu lah kejayaan, Bagi-Mu lah kehormatan Tuhan. Segala puji ku oh Bagi-Mu lah, Bagi-Mu lah kemuliaan, Bagi-Mu lah kejayaan, Bagi-Mu lah kehormatan Tuhan. Segala puji ku persembahkan. Terima kasih Tuhan, ajar kami bukan hanya memandang dengan mata kepala jasmani kami, maka kami akan selalu melihat hal-hal yang buruk, mengecewakan, menyakitkan, yang membuat kami kadang kehilangan pengharapan, keyakinan dan tujuan. Tapi bukalah mata kami, terangilah hati kami, terangilah mata kami, terangilah hidup kami. Biarlah cahaya-Mu itu bersinar di dalam hidupan kami, menyinari seluruh hidupan jalan kami, sehingga kami boleh melihat dengan jelas, dengan terang kemuliaan Allah, tentang makna panggilan, tujuan, pengharapan, janji yang kami peroleh, sehingga membuat kami menjadi bergairah, semangat, dan kami telah melihat dengan jelas bahwa rahasia panggilan pilihan, bahwa Engkau Allah sanggup melakukan perkara yang besar, sebab rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang membawa kami pada penuh pengharapan, berkat yang luar biasa, janji yang digenapi. Jika Tuhan mengizinkan kami melewati, walk through, bukan berarti kami harus mati dan menderita di sana. Itu bukan tujuan Tuhan. Tujuan Allah kami melewati semua itu untuk menyatakan bahwa manusia tidak berkuasa atas persoalan hidup, tetapi hanya Tuhan yang sanggup melepaskan kami untuk melewati, bahwa kekuatan Allah yang memampukan kami untuk menerima janji dan kemenangan, segala yang mulia dan indah, agar kami mempunyai sikap yang benar ketika kami diberkati, ketika kami memperoleh janji, bahwa kami tahu semua itu adalah anugerah, berkat, dan juga kemurahan daripada Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, kuduskan kami. Kalau selama ini kami lalai, mata kami sudah pudar, penglihatan kami sudah tidak jelas, kami sudah mulai redup, kami sudah putus pengharapan, kami seringkali seolah-olah menyerah. Tetapi pada pagi ini kami katakan di dalam nama Yesus, Tuhan yang hidup,
adalah Tuhan yang berdaulat, yang memanggil, memilih kami, yang berjalan bersama dengan kami, yang menolong kami, maka kami akan melihat pertolongan yang dari Tuhan menyertai kami, baik dalam hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami, keuangan kami, kesehatan kami, bahkan terlebih Bapa bagi gerejamu, jemaatmu FCC di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Segala puji bagimu, layaklah Tuhan ditinggikan. Dalam namamu Yesus kami berdoa. Ampuni kami, kuduskan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari kita memberi persembahan kita. Haleluya. Dialah segalanya. Siapa? Kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami bersyukur Bapak, berterima kasih Bapak buat saat pagi hari ini yang indah ini ya Bapak, yang kami Bapak di dalam surga telah memuji memuliakan nama-Mu Bapak. Bapak, kami juga telah mendengarkan firman-Mu saat pagi hari ini Bapak. Firman-Mu lah yang menjadi pelita bagi kehidupan kami Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu yang telah Kau berikan bagi kami. Kami masih ada kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapak di dalam surga. Kami masih ada kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Bapak di dalam surga, saat ini tiba saatnya kami memberikan persembahan kami ya Bapak di dalam surga. Kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan pada saat pagi hari ini juga ya Bapak. Berkati juga ya Bapak saudara-saudara kami tidak dapat memberi Bapak. Kiranya di lain hari Bapak mereka dapat memberi Bapak di dalam surga. Terpujilah nama-Mu Yesus Allah kami. Kiranya persembahan kami ini untuk memperbesarkan kerajaan-Mu di dunia ini ya Bapak di dalam surga. Menjadi berkat bagi gereja kami ya Bapak. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah Engkau. Kami siap memberi. Haleluya. Amin. Oke, mari kita nyanyikan. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Amin. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Sekali lagi katakan haleluya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang seperti air madu, haleluya. Seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Haleluya. Saudara, walaupun ada masih kelonggaran, sudah ditambah-tambah kelonggaran, tetapi kita belum dilonggarkan. Jadi kita tetap seperti biasa ibadah kita 3 sampai 31 Agustus. Jadi saudara tetaplah seperti yang kita biasakan mendaftar, sebab jangan bilang bukan saya mendaftar ya. Jadi jangan ada orang pikir saya yang harus mendaftar ya. Itu ada mendaftar. Jadi saudara, demi kebaikan kita semua, demi menjaga jangan terlalu ramai crowded semasa PKP ini, jadi kita buat itu terus begitu, karena kita memang ada sesuatu dari Tuhan menjaga kita. Ya, jadi saudara yang kekasih dalam Yesus, kalau saudara tidak boleh hari Minggu, karena saya tengok berlomba-lomba hari Minggu ini,
ya. Dan ada Sabtu yang saudara boleh datangi, haleluya. Karena kita sudah dikalimatkan berminggu katanya, bergereja katanya, kan gitu kan. Jadi itu kalimat yang masukkan Tuhan bukan berminggu, yang Tuhan mau adalah bukan bergereja. Yang saudara Tuhan mau, mari kita berkumpul beribadah memuji Tuhan di hari yang ditetapkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena hari Minggu sudah menjadi hari nasional, internasional cuti, maka disitulah dibuat. Jadi saudara, puji Tuhan, dan gerakkan teman-teman kita yang belum pernah ke gereja, tetapi cuma tadi SOP-nya tadi umur 12 anak ke bawah kita belum apa, karena kita tak mau menjadi hal-hal yang tidak baik ya. Tapi kalau ada yang 72 tahun ke atas pun kalau boleh duduk di rumah lah ya. Tapi belum ada, masih muda semua, masih handsome, masih ganteng, masih semangat. Haleluya. Karena saya dari sini aja ke atas tua, tapi dari sini ke bawah masih muda. Ya kalau di sini kelihatan saya sudah ubanan, tapi kalau dari sini ke bawah itu masih luar biasa. Haleluya. Jangan pikiran yang haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara, mari kita juga berdoa untuk hari Rabu ini. Saya dengan Pak Thomas mungkin jumpa dengan punya pemilik bangunan, mudah-mudahan insya Allah dan Tuhan memberkati dengan luar biasa. Apa yang terbaik yang boleh kita lakukan, kita lakukan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita saudaraku tetap semangat di dalam Tuhan, karena itulah kau. Jadi hari Sabtu pun sama ya, jangan saudara pikir hari Sabtu itu juga, karena itu ibadah. Makanya saya bikin ibadah raya pertama Sabtu, ibadah raya kedua Minggu. Tapi intinya adalah kita beribadah, mendengar firman. Karena saudaraku sakit ketika kita tak boleh berkumpul. Selama PKPP itu, bayangkan kalau kita muka pun tak nampak saudara ya. Ya, muka saya mungkin saudara nampak lah, tapi muka saudara saya tak nampak ya. Tetapi saya katakan alangkah, kan Alkitab, alangkah betapa baiknya dan indahnya bila saudara berrukun bersama, berkumpul. Karena memang itu ajaran firman, kita berkumpul bersama, itu yang penting. Haleluya. Itu sebabnya jangan jauhkan pertemuan-pertemuan ibadahmu, karena saya bilang sama saudara, iblis sekarang itu yang diserang itu adalah gereja. Tidak boleh berkumpul, tidak boleh beribadah. Bahkan di California, baca sekarang, California tak boleh nyanyi saudara. Masuk gereja tak boleh nyanyi, diam-diam aja ya. Jadi saudara, aneh sekarang dunia. Jadi kok serangannya ke Kristenan? Kok kenapa? Itulah, makanya inilah akhir zaman saudara. Jadi jangan takut, tetapi maksud saya tetap hormati SOP yang di pemerintah berikan, kita hargai. Maka kita berdoa untuk Malaysia supaya COVID-19 itu betul-betul tidak ada lagi di bangsa ini, supaya kita boleh luar biasa dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Mari bangkit berdiri. Saya minta Pak Andi berdoa untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami senantiasa bersyukur kepada-Mu atas segala berkat anugerah-Mu. Khususnya Tuhan, pagi ini kami dapat beribadah memuji meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami telah mengangkat pujian penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu, dan juga kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami, agar kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu ini, biarlah hamba-Mu ini Kau urapi lebih heran lagi Tuhan, agar di dalam pelayanannya Tuhan banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan, banyak jiwa yang datang kepada-Mu memuji menyembah-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Begitu juga saya berdoa Tuhan buat setiap keluarga-keluarga pribadi Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, di tempat ini maupun di rumah masing-masing di Kuala Lumpur, Seremban, kami serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan, agar Tuhan tetap menopang memberkati mereka. Apapun yang mereka lakukan pada saat ini, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa buat setiap orang yang tidak dapat hadir, dapat beribadah Tuhan, biarlah mereka tetap kuat di dalam Kau, tetap memuji-muji-Mu di dalam setiap kehidupan mereka. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, yang mudah-mudahan Kau tolong mereka, Kau hiburkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat negara Malaysia ini Tuhan. Kami serahkan negara Malaysia ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati setiap pemimpin yang ada di negara ini.
daripada raja-raja, perdana menteri-menteri kabinet, dan juga setiap orang yang bekerja di negara ini Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan, agar Tuhan tetap menopang, memberkati mereka, menjaga membimbing mereka. Apa yang mereka lakukan biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Juga kami serahkan setiap orang yang ada di negara ini Tuhan, suku-suku bangsa yang di negara itu, Melayu, Cina, India, kerajaan dan Sabah Sarawak Tuhan, kami serahkan dalam Tuhan. Biarlah mereka tetap kuat di dalam bersatu, menyerahkan, biarlah mereka bersatu untuk membangun negara ini Tuhan. Berkati negara ini, berkati ekonominya, berkati politiknya Tuhan. Biarlah kasih-Mu nyata di negara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah juga kami berdoa buat negara kami Indonesia Tuhan. Negara kami yang besar ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, agar Tuhan tetap menopang, memberkati mereka yang ada di sana Tuhan. Khusus kami berdoa Tuhan buat pemimpin, setiap pemimpin yang ada di negara kami. Biarlah Engkau Tuhan memberkati, khususnya Presiden Joko Widodo Tuhan, dan menteri kabinetnya, dan siapa saja yang bertakbir negara kami Indonesia. Kami serahkan hidup mereka dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah mereka mentahbir negara kami dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di sana, anak saudara kami, kakak beradik kami yang ada di sana Tuhan. Biarlah Engkau tetap campur tangan buat hidup mereka, agar mereka tetap kuat dalam Tuhan, dan juga berkati mereka agar mereka tetap datang kepada memuji, menyembah-Mu Tuhan di dalam setiap langkah Tuhan. Jikalau mereka sakit Tuhan, mari Tuhan Kau jamah kesembuhan, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit awal Tuhan. Khususnya Tuhan COVID-19 Tuhan, jauhkan daripada kehidupan mereka. Biarlah tetap mereka kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga Tuhan berdoa buat setiap pelayan-pelayan yang ambil bagian pada saat ini Tuhan. Siapapun kami Tuhan, pelayan-pelayan-Mu dari depan sampai belakang, biarlah Engkau terus mengurapi setiap kami Tuhan, agar kami tetap jadi pelayan yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Jika sebentar kami bersurah di tempat ini, biarlah Tuhan Engkau memimpin, tuntun kami, tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Berkat-Mu senantiasa melimpah bagi kami. Biarlah kami dapat sampai di rumah kami masing-masing dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah syukur dan berdoa. Haleluya. Mari saudaraku, saudara yang di rumah, di mana juga berada, dan setiap kita, mari arahkan hati dan pikiran kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menjaga kita, melindungi dan memelihara kita, memberkati setiap usaha, menyembuhkan sakit penyakit kita, dan membebaskan kita dari segala belenggu ikatan, dan memberi kita damai sejahtera sukacita yang melimpah, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami dengan luar biasa, memberkati umat-Mu, apapun pergumulan masalah secara keuangan, beban, dan sakit penyakit apapun, kami percaya bahwa mujizat itu nyata bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Saudara-saudaraku, mari arahkan hati dan pikiranmu. Terimalah berkat dari Tuhan yang menyertai dan memimpin kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, baik di gereja, di rumah, dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Jangan lupa hari Rabu ya, kalau saudara boleh datang, kita berdoa saudara untuk gereja kita agar Tuhan memberkati. Dan jangan pulang cepat-cepat karena masih banyak minuman yang perlu kita minum. Yang penting jaga SOP.